Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang materi kesehatan remaja dengan topik masalah kesehatan lain. Sebelum kita masuk ke materinya, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada teman-teman. Teman-teman pernah gak sih mendengar pepatah pernah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan, nama saya Syahyafi Nawarji Pramono dari PMI Kota Probolinggo. Gimana? Sudah kenal kan? Kalau sudah kenal, kita lanjut ke materinya ya, bukan saling sayang. Teman-teman pernah gak sih mendengar dan mengenal berbagai macam penyakit? Di antaranya hepatitis B dan juga TBC. Kedua penyakit inilah yang saya akan mempresentasikan di materi hari ini. Penyakit pertama yang saya akan jelaskan yaitu hepatitis B. Ada yang tahu nggak sih hepatitis B itu apa? Kalau nggak ada yang tahu, simak terus video penjelasan dari saya sampai akhir. Hepatitis B merupakan jenis penyakit yang disebabkan oleh virus. Penyakit ini juga menjadi peradangan hati yang berbahaya dan bisa berkembang menjadi penyakit kronis loh teman-teman. Penyakit ini juga sebagai salah satu penyebab kanker hati dan sirosis atau matinya sel-sel hati. Gimana? Sudah tahu kan tentang penyakit hepatitis B ini? Jika sudah kita mengenal, kita juga perlu tahu gejala-gejala yang ditimbulkan oleh penyakit itu sendiri. Pastinya, penyakit-penyakit yang banyak sekali menimbulkan berbagai macam gejala. Seperti penyakit hepatitis B sendiri. Hepatitis B menimbulkan berbagai macam gejala, dari gejala ringan hingga gejala berat. Gejala ringan yang ditimbulkan antara lain tubuh cepat lelah, lemas, dan juga demam. Sedangkan gejala berat yang ditimbulkan antara lain muntah-muntah, demam yang sangat tinggi, hingga kulit menjadi kekuning-kuningan. Gimana? Sudah kenal kan dengan pengertian dan juga gejalanya? Tahu gak sih teman-teman, hepatitis B ini menular ke orang-orang. Penularannya bisa melalui produk darah atau darah secara langsung. Nah, gimana itu? Proses penularan itu bisa melalui sanggama atau hubungan seksual. Yang kedua, bisa melalui transfusi darah atau penggunaan alat dokter yang kurang bersih. Dan yang ketiga, bisa melalui penggunaan jarum suntik di kalangan masyarakat. Untuk yang ketiga, harus diwaspadai oleh ibu hamil ya teman-teman. Gimana? Saya sudah menjelaskan tentang pengertian, gejala, dan juga proses penularannya. Yang terakhir, kita juga perlu tahu bagaimana cara mencegah penyakit itu sendiri. Seperti hepatitis B, itu bisa dicegah teman-teman. Bagaimana cara mencegahnya? Cara mencegahnya bisa melalui vaksinasi. Dengan vaksinasi, tubuh kita akan menghasilkan zat anti terhadap penyakit hepatitis B atau biasa disebut anti-HBs. Tahu gak sih teman-teman, tidak semua orang loh dapat vaksinasi ini. Orang yang sudah terpapar atau orang yang sudah memiliki anti-HBs secara alami tidak perlu divaksin. Gimana? Teman-teman sudah kenal dengan penyakit yang pertama. Setelah itu, kita juga perlu mengenal penyakit yang kedua, yaitu TBC atau tuberkulosis. Aku rasa teman-teman pasti pernah mendengar dan mengenal penyakit ini. Kalau yang belum tahu, aku jelasin pengertiannya. TBC atau tuberkulosis merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri, yaitu Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini dapat menular ke semua orang, khususnya orang yang berbadan lemah, kurang gizi, dan tinggal dengan pengidap penyakit TBC. Gimana? Yang belum tahu sudah mengenalkan pengertiannya?
Setelah kita mengetahui pengertiannya, kita juga perlu tahu gejala yang ditimbulkan oleh penyakit TBC ini sendiri. Gejala yang ditimbulkan seperti batuk lebih dari 4 minggu, batuk menahun dan berlendir, bahkan hingga bisa berdarah. Yang ketiga, panas ringan pada sore hari dan malamnya berkeringat. Yang keempat, nyeri pada bagian dada dan punggung atas. Yang kelima, menjadi kurus dan kulitnya menjadi pucat. Yang keenam, suara menjadi parau atau serak. Yang terakhir, pada stadium lanjut, TBC dapat menimbulkan berbagai macam infeksi, antara lain seperti infeksi kulit, selaput paru, otak, jantung, dan berbagai macam organ lainnya. Gimana? Sudah tahu pengertian dan juga gejalanya? Penyakit TBC sama teman-teman seperti penyakit hepatitis B, yaitu menular. Proses penularannya berbeda dengan penyakit ini. Penyakit hepatitis B, kalau hepatitis B melalui darah atau berdarah, lalu TBC melalui apa dong? TBC bisa melalui udara. Nih, aku kasih contohnya. Ketika ada orang yang mengidap penyakit TBC, lalu batuknya tersebar di udara, lalu tidak sengaja terhirup oleh orang-orang yang di sekitarnya, atau bisa proses penularan yang bisa terjadi karena tinggal dengan pengidap penyakit TBC. Jadi kita harus waspada dan tetap berhati-hati di lingkungan terbuka teman-teman. Dan juga apalagi sekarang lagi musim COVID, kita juga perlu masih memakai masker dan juga menjaga kebersihan lingkungan. Nah, kita udah mempelajari tentang pengertian, gejala, dan juga proses penularannya. Kita juga perlu tahu cara mencegah penyakit TBC ini sendiri. Gini, tadi kan proses penularannya tersebar di udara. Nah, berarti cara mencegahnya kita perlu menggunakan APD atau alat pelindung diri seperti masker, itu utamanya. Karena ketika ada orang yang batuk, apalagi tidak tutup, nah kita sudah memiliki pelindung sendiri, yaitu masker. Nah, gimana? Sudah tahu kan cara mencegah penyakit TBC ini? Kita telah mengetahui dua penyakit TBC dan hepatitis B. Setelah kita mengenal dan mengetahui semua pengertian, gejala, proses penularannya, dan cara mencegahnya, kita juga perlu tahu peran PMR Madya dalam kedua permasalahan penyakit ini. Teman-teman tahu gak sih PMR Madya itu berperan sebagai apa? Kalau belum tahu, aku jelaskan ya. PMR Madya sendiri berfungsi sebagai peer support. Ada yang tahu nggak sih peer support itu apa? Peer support yaitu memberikan dukungan, bantuan, dan semangat kepada teman sebaya. Jadi peran PMR di kedua penyakit ini kita perlu atau bisa mensosialisasikan tentang penyakit ini, yaitu penyakit hepatitis B dan juga penyakit TBC ini kepada teman sebaya atau masyarakat. Gimana? Sudah paham kan dengan materi yang saya sampaikan? Semoga teman-teman bisa mengambil manfaatnya dan juga bisa paham betapa bahayanya kedua penyakit ini. Teman-teman harus tetap waspada dan berhati-hati di lingkungan yang terbuka, khususnya berhati-hati terhadap penyakit TBC karena TBC sangat berbahaya teman-teman. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai materi kesehatan remaja dengan topik masalah kesehatan lain, penyakit hepatitis B dan juga TBC atau tuberkulosis. Kalau gitu saya pamit undur diri teman-teman. Oke, mohon maaf bila ada kurang dan lebih kata, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.